show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini menguat 0,9% ya, tutup di 7106, akhirnya berhasil ke 7100-an seperti yang diharapkan di minggu ini. Penutupan di hari Jumat di 7106. Ya ini sih oke, bagus. Dan dari swing yang kebentuk, pullback terakhir di 6812, selama nggak ke bawah 6812 berarti IHSG juga masih tetap ada peluang ke 7273 berapa nih ya, 7325. Mudah-mudahan sih bisa ke sana di minggu depan atau dalam waktu dekat ke depan. Tapi kalau ternyata ada pola-pola bearish reversal ya, dan nggak sanggup breakout 7126 nih, 700-an lah, nggak sanggup di breakout, maka hati-hatinya ditambah, itulah ya. Dan minggu depan itu seminggu nggak ada liburnya tuh. Hari bursanya full 1 minggu 5 hari. Dan di minggu depannya itu baru ada long weekend. Maka mudah-mudahan di minggu depan ini masih bisa maksudnya harapan saya di minggu depan ini ada nendang-nendang dikit ke 7200, 7300-an lah ya. Hari ini juga banking juga ikut ngedorong si IHSG ya. BCA akhirnya tutup hijau, meskipun hijaunya tipis, paling enggak bikin candle merah dengan body agak gede ke bawah gitu ya. Terus Bank Rakyat juga bikin ekor atau bikin shadow bawah si candlenya. Si Bank Mandiri yang ternyata bikin candle dengan body hijau, tadinya sih merah ya. Nah ini tapi tetap hati-hati ya, bisa jadi kalau minggu depan atau Senin nih candlenya merah panjang, nah ini jadi hangman. Jadi pola bearish reversal, jadi tetap hati-hati aja lah ya. Si Bank Negara juga tetap ngarepnya ke 4700-an dulu sebelum ada pola-pola reversal. Tapi hati-hati, level yang dipantau sementara ini di 4360. Kalau ke bawah itu siap-siap kabur dulu buat yang niatnya trading. Juga bisa dipakai indikator ya IHSG-nya ada pola-pola pembalikan arah sih ya. Mostly sih kalau 4 bank besar ini kasih tanda reversal, di IHSG-nya juga ada tanda bearish reversal juga. Kita lihatlah. Yang jelas, mudah-mudahan di minggu depan, dalam waktu dekat di minggu depan itu, mudah-mudahan IHSG masih bisa nendang-nendang ke atas dulu lah ya, biar lebih enak dulu tradingnya. Dan ya, kita happy cuan dulu. Tadi dua saham kasih cuan di pagi-pagi tadi di spill. Jadi pagi tadi sempat spill saham yang bisa dicopet-copet atau fast trade ya. Adaro belinya malah di bawah 2000 tadi. Belinya itu Adaro coba saya lihat ya. 1975 1970, nah, lumayan kalau misalnya masih hold sampai sekarang ya. Besok kalau mau TP dulu silakan. Jangan lupa dipasang elite sell atau trailing stop lah ya. Di 2100 boleh biar nggak terlalu banyak hilangnya. Ada peluang si Adaro lanjut ke target TP full cycle dari setup dominant break yang kebentuk, yaitu di 2300. Mudah-mudahan lancar. Bagi yang mau hold, pasang elite sell-nya aja atau trailing stop atau smart order di aplikasi Bapak Ibu dimanfaatkan lah ya. Kemudian Tins, si Tins tadi pagi juga disebut. Nah ini Tins oke nih. Buat fast trade boleh, kalau mau nge-swing juga boleh, stop lossnya di bawah 108. Tadi sebutin itu waktu harga masih di sekitar 1160-an kali ya, dan tadi sempat ke 1200. Buat yang fast trade mudah-mudahan udah pada jualan, lumayan lah ya, 40 perak, 40 poin lumayan lah ya. Dan kemudian si PTBA yang hari ini lanjut naik, semoga lancar ke 3000 ya. Ini masih oke PTBA, semoga bisa lancar ke 3000. Buat yang mungkin tujuan belinya untuk fast trade ya siap-siap jualan, atau enggak sih, saya malah pilih ini di hold aja buat nge-swing karena sebelumnya punya barang di 2740 udah lumayan.
dipasang elite sell aja kalau misalnya khawatir. Setidaknya elite sellnya di 2760, jadi nggak rugi lah kalau misalnya apes ini ngepot atau balik arah ke bawah, jadi nggak sampai rugi gitu ya. BEPV itu masih oke lah kalau untuk amankan posisi. Mudah-mudahan lancar ke 3000. Kemudian lanjut kita bahas saham yang masih masuk ke dalam watchlist. Sebenarnya masih banyak saham-saham yang masuk rekomendasi atau ada di list rekomendasi tanggal-tanggal sebelumnya, itu juga masih banyak yang bisa dimasukin ke dalam watchlist. Tapi ini saya bahas beberapa supaya nggak terlalu banyak juga. Si BMTR terakhir masuk rekomendasi itu tanggal 16 ya. Strateginya antri di 131 dan 124. Nah, ini masih bisa diantrin situ tuh. Sabar dulu, belum dapat barang lah ya. Stop loss di bawah 118 dan target TP1 ada di 158. Kemudian si MAPI ini juga belum dapat barang, strateginya ngantri di 1220 dan 1140. Ya, sabar dulu, ditunggu di situ lah ya. Kalau misalnya beli di sekarang sih saya pilih nunggu lah. Ini kalau berhasil naik ke atas 1400, ada kemungkinan yang cukup besar atau lebih besar untuk lanjut ke 1550-an sebelum atau tanpa koreksi ke 1200-an itu sih. Jadi kalau misalnya mau langsung beli atau beli nggak nunggu di 1200-an, ya nunggu naik ke atas 1400 mungkin ya. Kemudian Saratoga area favorit saya masih di bawah 1400, tapi tadi nggak disamperin dan kemarin juga sempat dibahas. Naik ke atas 1655 itu bisa jadi kesempatan atau bisa jadi peluang atau bisa jadi strategi beli dan bisa dibeli. Buat yang udah punya barang, stop lossnya di bawah 1565 aja, jangan terlalu jauh. Targetnya tetap TP1 ada di 1990 ya. Kemudian abis Saratoga ada KKGI, yang ini udah punya barang, harusnya di hold dulu, mudah-mudahan lancar ke target TP1 ada di 478. Kemudian berikutnya ada Pegas. Nah, lanjut hijau, ini area gap tapi inside bar dia ya oke lah. Yang jelas lanjut hijau, mudah-mudahan masih bisa lanjut ke target TP2 di 1830 ya. Selama nggak ke bawah 1595 sih aman lah, disimpan dulu. Terus ada Cimori, doji candle hari ini inside bar meskipun menguat tipis 0,2%, dan simpan dulu nggak masalah lah, masih aman lah ya. Mudah-mudahan lancar ke 5000-an. Target TP1 ada di 5150, 5125. Terus TSPC si TSPC masih bisa disimpan selama nggak turun ke bawah 2410. Hold dulu boleh, nggak masalah. Target TP full cycle sih ini ada di 2720 dan belum dites, mudah-mudahan bisa lancar ke sana lah gitu ya. Selama nggak ke bawah 2400 atau nggak ke bawah 2410 masih aman disimpan. Next ada brand. Nah, ini brand akhirnya jalan nih, floating profit lumayan. Terakhir itu beli di 6000 ya, 6000, 5900-an. Jadi buat yang udah punya barang disimpan, mudah-mudahan lancar ke target TP1 ada di 7125 sampai 7600, itu range-nya. Mudah-mudahan sih bisa nutup gap ya. Di weekly nggak ada gapnya sih di daily, mudah-mudahan bisa ke 8000 lah ini sih brand gitu. Sekarang kita lanjut saham yang di request ada di kolom komen. Saham yang di request itu ada PSAB. Jadi pertanyaannya itu si PSAB ngetes MA 60 ya. Iya Pak, saya nggak pasang MA. Coba kita pasang garis MA-nya ya. Average, moving average biasa kan ya. Parameter 60. Dekat sih, dekat MA 60. Ya, ini lagi ada di MA 60. Jadi memang kalau kita lihat pertama setupnya, ini ada setupnya kebentuk dari Februari kemarin kan. Dan sudah 2 kali transaksi dapat cuan, 1 kali kena stop loss karena turun ke bawah 284 waktu itu. Ya oke lah, cuman ngurangin cuan yang
read kedua. Tapi kalau misalnya lagi punya barang dan masih mau hold, ini bisa dianggap dalam waktu dekat belakangan ini, dalam waktu dekat belakangan ini sih, belakangan ini ya, itu sideways di range 280 lah ya, anggap aja 282, 284 lah, 284, 282 sampai atasnya tuh di 336. Jadi range ini dipantau. Kalau sampai ke bawah 284 lagi, apalagi closingnya di bawah 284, ini arahnya ke bawah dulu berarti ya. Berarti probabilitas untuk ngetes 246, 244 atau bahkan 224 lagi itu lebih besar dibandingkan untuk lanjut ke area 330-an lagi atau bahkan breakout. Tapi selama si PSAB-nya nggak breakdown 284, karena kemarin 2 hari sempat turun bawah 284 ya, tapi naik lagi kan. Nah, selama nggak closingnya di bawah 284, berarti masih tetap ada peluang si PSAB untuk ke atas lagi gitu sih. Ya, kalau kita lihat ayunan harganya dari April nih, terus bikin high di April, bikin swing low ini. Nah, jadi seolah-olah kayak bikin gini nih, seolah-olah itu bikin, ya kalau chart patternnya bikin descending triangle ya, bikin descending triangle kayak gini lah. Magnetnya nyala nih. Nah, kalau kayak gini kan ibaratnya supportnya tetap, resistannya kan terus turun nih. Jadi hati-hati kalau breakdown supportnya nih. Harapannya bisa berhasil breakout supportnya. Area-area yang memungkinkan untuk jadi level kuncinya ya di sekitar sini 320-an, breakout 320-an, stay di atas 300 dulu lah, itu satu tanda yang cukup oke. Kalau sekarang mungkin, atau misalnya lagi pegang barang, hold dulu oke lah. Dan kalau misalnya pakai patokan garis moving average juga, ini juga bisa dipakai. Tadi pertanyaannya nyebut MA60 soalnya. MA atau EMA ya, sama-sama di situ sih. Kalau EMA ini yang saya pakai 20. Kalau 60 sama ngetes juga ya. Jadi ya lagi di area MA60 memang. Dan kalau kita cocokmologi pakai classical kayak gini, kita tarik garis area supportnya juga sama, ketemunya di 284, 280. Jadi kalau breakdown 284, breakdown MA60 juga, berarti lebih besar arahnya ke bawah ya. Jadi kalau sekarang mau di hold dulu boleh, atau mau beli ya hitungannya low risk, stop lossnya cukup di bawah 282, jadi 280 gitu oke. Itu sih, tapi hitungannya spek buy, spekulasi. Gitulah ya. Terus apa lagi? Oke, sekarang kita bahas rekomendasi saham untuk hari Senin minggu depan, tanggal 16 Mei 2025 ya. Ya, ada 2 saham dulu Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur smart order di aplikasi Bapak Ibu sendiri. Berikutnya ada MDKA. Saham pertama ada MDKA. Si MDKA ini saya ngarepnya itu nge-swing ke bawah sih, supaya dapat harga yang lebih enak gitu ya, buat nge-swing yang santai. Tapi ternyata hari ini tutup lebih tinggi, atau ya lebih tinggi malah dari highest close sementara yang kebentuk kemarin. Jadi ada peluang si MDKA nya ini lanjut ke atas 2000. Bisa jadi juga nyamperin target TP2 dulu di 2600-an. Jadi strateginya karena kemarin sempat ada pullback dan kemudian hari ini di breakout, jadi strateginya area belinya di area hijau ini ya, dan stop lossnya cukup di bawah 1735 aja. Jadi boleh ngantri buat yang minat beli MDK di 1885, stop loss di bawah 1735, kasih space dikit boleh di bawah 1735, dan targetnya mudah-mudahan lancar ke 2600-an. Sebenarnya waspada dulu di sekitar 2170, 2200 sih. Itulah ya. Pertama MDK. Yang kedua ada PNLF. Nah, PNLF ini ada setup kebentuk mulai Maret kemarin sebenarnya. Ada si B1 kebentuk dan nyamperin target TP1 di 412414 sampai extend TP1 udah disamperin.
Kemudian dia terkoreksi, ya ini kemarin memang ada sentimen yang kurang enak dia divestasi sektor syariahnya ya. Tapi terlepas dari sentimen negatif itu, selama si PNLF ini nggak tutup di bawah 284, maka setup ini masih bisa dipakai nih. Dan hari ini dia membal, dia tutup menguat 4,1% dari penutupan hari sebelumnya, outside bar pattern candle-nya, dan ada peluang ini mantul, jadi bisa dimanfaatkan. Hitungannya low risk, ini masih di area beli juga. Jadi buat yang minat beli PNLF besok hari Senin bisa langsung dibeli di 302. Stop lossnya itu kalau tutupan di bawah 284. Kalau cuman shadow masih bisa di hold lah di bawah 284 nya ya. Dan target TP1 masih di 412414. Jadi risk reward ratio-nya bagus sekali ini. Paling enggak kalau misalnya dapat barang di 302 terus harga naik ke 360 kan udah lumayan tuh ya. Lumayan lah. Oke, itu tadi 2 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang menggunakan fitur-fitur smart order yang ada di aplikasi Bapak Ibu. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.